Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Kami di sini akan membahas tentang penulisan serapan dengan saya sendiri An Rajis dengan NIM 22106479. Vito. Saya Wendy Bawan, NIM 22. Saya Ahmad Rizal Absen Mas dengan Nafi. NIM 23. Saya Muhammad Rendra dengan NIM 40. Penulisan khusus serapan dalam penerapannya bahasa Indonesia menjerat unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti Rosenyeo, Pangdo, Dikure, dan Eksportasiun, Demo, Budi, Parti, unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya dijual sepenuhnya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh unsur serapan. Berikut ini contoh kata serapan dari bahasa Inggris. Akses. Contohnya seperti ini. Akses dalam masuk, accommodation, sesuatu yang disediakan kebutuhan, aktor, pemeran cerita, ballpoint, pulpen, pena yang diisi, balon, pundi-pundi besar dari karet, bus, kendaraan angkutan umum. Berikut contoh kata serapan dari bahasa Sanskerta. Agama, din, tradisi suci, aksara, huruf, aneka, macam-macam, baca, mengasihkan tulisan, bagai, mirip, bahasa, logat. Contoh unsur serapan. Berikut contoh kata serapan dari bahasa Arab. Abad, 100 tahun, alam, dunia, abjad, aksara, bab, pasal atau sarga, 5 badan, tubuh. Berikut adalah contoh kata serapan dari bahasa Pekin atau Tiongkok. 1 angpau, amplop kecil tempat uang. 2 alto, tumpuk kecil dengan arah. 3 bakmi, mie. 4 cincau, minuman dingin. 5 dimsum, hidangan tradisional Tiongkok. 6 bintang, kakak dari ibu bapak. Berikut contoh kata serapan dari bahasa Belanda. Absensi, akademi, Belanda, balade, bangkrut, bangkrut, coklat, berikut contoh kata serapan dari bahasa Portugis. Akta, surat tanda bukti berisi pernyataan. Armada, rombongan satu kesatuan. Baju, bangku, papan dan sebagainya. Bataku, terbuat adukan pasir dan semen. Garpu, dengan garpu atau porok. Di samping pegangan untuk penulisan itu serapan terhadap juga akhiran asing kita penyelesaian dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu terserap sebagai bagian kata yang bisa berada menjadi ad. Misalnya avokat menjadi avokat, menjadi misalnya perception menjadi persepsi. Al bahasa Belanda misalnya
Jadi formal. Enggak semua guru bisa. Penyebab adanya kata serapan. Penyebab adanya kata serapan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia muncul bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa Inggris dan yang dikontak dengan interaksi masyarakat. Juga diakui dari faktor besarnya itu pengetahuan dari berbagai bidang dan kehidupan. Proses unsur serapan. 1. Adopsi. Adopsi merupakan unsur serapan yang dibangun secara utuh tanpa penyesuaian atau perubahan dengan bahasa penerima. 2. Adaptasi. Adaptasi merupakan unsur serapan yang disesuaikan. Yang presentasi di sana. Jadi kalau presentasi itu ke audio, tidak boleh belakang di sana. Setiap yang presentasi di sana yang operatornya itu. Ya, kalau presentasi itu kan. 1. Adopsi. Adopsi merupakan unsur serapan yang dibangun secara utuh tanpa penyesuaian atau perubahan dalam bahasa penerima. 2. Adaptasi. Adaptasi merupakan unsur serapan yang disesuaikan pada ejaan dan lafaz Indonesia. 3. Terjemahan. Proses penyerapan kosakata asli dan dengan mengambil konsep dasar dari bahasa asal yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. 4. Kreasi. Hampir sama dengan kata serapan terjemahan, tetapi kata serapan kreasi tidak harus sama bentuknya dengan kata asal. Syarat-syarat penyerapan istilah asing. Proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan apabila memenuhi salah satu syarat berikut. 1. Istilah serapan yang dipilih mempunyai konotasi yang lebih cocok. 2. Istilah serapan yang dipilih lebih singkat daripada terjemahan Indonesianya. 3. Istilah serapan yang dipilih bisa memudahkan tercapainya kesepakatan apabila istilah Indonesianya terlalu banyak sinonim. Sekian, terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ini bertanya, bisa berikan contoh penulisan unsur serapan 5 ditulis sesuai dengan KBBI yang baik dan benar. Pertanyaan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Maulana. Waalaikumsalam. Di kelompok 6. Jelaskan apa itu kata serapan dan berikan contohnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad David. Siap. Izin bertanya, mengapa dalam bahasa Indonesia banyak kata serapan yang memiliki makna yang sama dengan kata yang lain? Berikan contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh di 06. Izin bertanya, bagaimana ciri-ciri kata serapan dan ada berapa macam kata serapan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjawab pertanyaannya Mas Ardi. 5 contoh kata serapan. Yang ngobrol sendiri siapa?
haram. Masa haram. Yang dimana supermarket menjadi supermarket. Yang kedua, transition menjadi transisi. Yang ketiga, transformation menjadi transformasi. Yang keempat, communication menjadi komunikasi. Dan yang kelima, ilegal menjadi ilegal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas David. Jelaskan apa itu kata serapan dan berikan 5 contohnya. Ya. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing ejaan, ucapan dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Contohnya, Ini ditutup kan, jangan dikering. sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjawab dari pertanyaannya mengapa dalam bahasa Indonesia banyak kata serapan yang memiliki makna sama dengan kata lainnya. Berikan contohnya. Karena tujuan dasarnya adalah untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Penyerapan lemah bahasa daerah dilakukan untuk melengkapi khas kosakata bahasa Indonesia sehingga terjadi cukup banyak pilihan untuk berbagai tujuan. Contohnya seperti yang Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mas Obek. Bagaimana ciri-ciri kata serapan dan ada berapa macam kata serapan? Ciri kata serapan, kata-katanya satu, kata-kata serapan dari bahasa asing walaupun ada dari bahasa Nusantara. Dua, tidak memiliki istilah lawan kata dalam kurung antonim atau persamaan kata sinonim. Empat, memiliki konotasi yang utuh atau tunggal. Lima, makna dari sebuah kata serapan tidak akan berubah. Untuk jenisnya, menurut proses penyerapan ada empat jenis kata serapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, yaitu satu, kata serapan adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata, perubahan, pelafalan, ejaan maupun penulisan. Dua, adaptasi. Tiga, terjemahan. Empat, serapan kreasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.